Selamat malam, selamat malam. Ya, diawali dari jumpa kita kali ini bersama teman-teman dalam ini podcast yang berapa kalinya? Kalau nggak salah itu ke berapa sih? 14. Kemarin 13 sempat di gift sama Nikmah dan Supri. Nah, Supri yang paling tenar. Suprimna ya. Asal Ini yang jatuh aja. kesekian kalinya lah, kita nggak tahu berapa. Tapi teman-teman bisa cek di YouTube-nya Sanggar Pulau Jepara itu berapa kali. Yang jelas tema pada malam hari ini luar biasa. Tapi sebelum tema itu kita kasih bocoran ke teman-teman semuanya, pemirsa yang sangat budiman. Kameramennya diulang sekarang. Kim, come here. Sini. Demo ternyekel. Kok caleg? Yo caleg tembi. Foto kan gini sih caleg. Ya di sini banyak penonton ya. Jadi yang di rumah kalau pengen nonton ke sini juga boleh. Di sini banyak banget teman-teman kita yang mau nonton. Ada sekitar 1.500. Ya, Saya nggak kesoteng ya. Oke, terima kasih. 3 bis. Ya, kita sudah ada kedatangan bukan binatang tamu ya, tapi bintang tamu. Kedatangan ini Mas Caleg. Dari partai apa, Mas? Wong pakai ini niat kameramen diundang Ya. bintang tamu. Kembali lagi ke tema kita, yaitu tentang keajaiban sedekah atau berbuat baik. Keajaiban apa, Mas? Keajaiban apa ngarang sih? Kita berbuat baik kemudian dibalas sama Tuhan langsung gitu loh, Mas. Oh, keajaiban kebaikan. Kebaikan, wis. Simpel saja. Kita fleksibel, Pak. Terus apapun jagongan pada malam ini dibuat santai, dibuat slow, tapi kita secara otomatis, bukan otomatis ya, memang yang kita ceritakan adalah sesuatu yang pure, yaitu yang asli, benar-benar terjadi. Kita sebarkan pengetahuan baik ini, atau kita sebarkan pengalaman yang positif ini kepada para netizen supaya mereka pandai-pandai bersyukur, supaya kita semuanya bisa mensikapi dan mengilhami tentang kebaikan itu Dan bersemangat dalam kebaikan. Jangan sekali-kali menunda untuk berbuat baik. betul. Hidup Partai P4. baru dicetuskan hari ini. Partai P4. Ini ketuanya. Ketum sektor. Ketum sektor ya. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah hadir di studio. Oke. Ya, namanya Wiwit. Jagongan kali ini pada malam hari ini legowo hati. Nanti apa yang kita utarakan usahakan diomongkan yang sejujur-jujurnya. Oke? Oke. Yes. Setuju ya, sepakat ya? Ya. Ini tujuannya apa, Mas Kim? Supaya kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan kebaikan. Betul sekali. Masuk. Langsung saja. Siapa dulu ini yang punya pengalaman Lebih baik yang dari janganlah. Ke awal mau. Humra. Sing menang tas kalah di sini. Ya, humpi lah, humpi. Wah, Nah, di sini. ya nomor terluka. Nomor telu sapa? Iya. Nomor terus ya tau ya. Komari, Bu. Loro. Iya, nah. Ya. Berarti terakhir bisa. Sing terakhir jualnya ada Mas. Juga lah. Masuk sing menang kon dibe. Selalu ajarkan peraturan yang benar. Nek masalah mangan-mangan, emang sing menang dibe. Tapi nek masalah ngene iki biasanya menang carry. Kan Menang kali kudune. Menang di sini. Menang-menangan kok. biasanya lari sih ngono. Menang-menangan. Oke. Cerita ini baru Ramadan kemarin ini benar-benar ketika saya menceritakannya agak sedikit sedih, tapi gembira. Ini cerita jujur. Semoga saya terhindar dari kebohongan dan berrekayasa. Sejak kemarin itu, ini jujur maaf sebelumnya, waktu itu saya memang tidak puasa karena ada satu hal yang membuat saya tidak puasa. Nah, itu bukan halangan kemudian Tuhan memberikan imbas kepada orang-orang seperti kita ya. Mohon maaf ini. Memang saya jujur nggak puasa gitu.
pada siang hari ada seorang pengendara motor yang posisi motornya mati. Setelah itu didorong sama suami istri yang istrinya membawa sound besar. Saya nggak ngeh waktu itu kenapa dia bawa sound besar. Ternyata dia adalah seorang pengamen jalan yang membawa sound system besar itu. Susah payah dong dia yang dorongnya. Dan saya laju seret, tak ngerti kok motornya mati. Akhirnya saya balik. Kejar lah dia. Mbak Mas, ketemu nih. Boten Mas. Enggak, ini tadi masnya motornya mati. Biasa ganti Mas. Akhirnya saya menggantikan. Ya. Saya dorong. Kenapa Mas? Bensinnya habis, kita langsung masuk ke pom bensin. Oh, boten. Ternyata mesinnya rusak. Ya. Lah terus posisi sampean mau kemana? Saya mau ke lapangan Kenari. Ada sesuatu hal yang ingin saya selesaikan di sana. Tak dorong, tapi sebelumnya Mas, nek bisa menggok aja ke bengkel. Saya bilang seperti, oke kita cari bengkel sejauh. Saya dorong seret, ternyata bengkelnya udah lewat. Kita balik seret, motor masuk ke bengkel. Saya bilang Mas, ikut ke belakang, tak antar sampai sana nanti. Ternyata dia nggak mau, jangan. Terus kemudian dia memberikan sesuatu kepada saya. Sebenarnya saya nggak ingin melihatnya, tapi kayak Dewi. Dia memberikan non-sewu, saya omongan nomelnya 20.000 gitu. Oh, jangan Mas, bes, jangan. Ini sudah selesai. Karena orang Yai bilang orang sedekah seperti orang yang sedang WSS atau orang yang buang kotoran. Iseng, buang kotoran bilang. Nah, kemudian orangnya berterima kasih sama saya. Terima kasih, waktu itu saya benar-benar membutuhkan uang itu untuk perbaikan motor saya. Kemudian saya melaju, saya bilang, motor, bilang sama Tuhan, kamu saat ini berbuat baik. Itu nyata, saya di jalan ngomong, saat ini kamu berbuat baik, dan semoga nanti kamu bisa didandani. Posisi motor saya itu keadaan kurang begitu optimal, ya toh. Terus saya pulang seret, sampai rumah, malamnya ada saya datang Mahfud. Halo Mahfud. Hai, namamu masuk, Bud. Ya, terus dia kesini, saya bilang, insya Allah lebaran nanti semoga motor saya bisa sembuh kan seperti itu. Ya, oke. Singkat cerita, dia pulang ngasih duit ke saya. Jumlahnya berapa? 200.000. Saya nggak ngeh waktu itu. Ketika saya masukkan set, dia pulang, baru saya sadar. Siang tadi orang mau ngasih 20.000, saya tolak karena saya elas dan bilang sama motor supaya kamu tuh ada yang memperbaiki. Malam ini ada ngasih 200.000. Masya Allah, merinding saya. Ternyata kebaikan dibalas sama Tuhan saat itu juga. Dan saya tidak mengkhianati motor saya. Langsung saat itu juga tak bengkelkan. Dan alhamdulillah waras sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya kemarin, puasa kemarin itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, jangan melihat siapa yang kita tolong, jangan melihat apa yang kita perbuat, tapi niatkanlah dalam hati kita bahwa Tuhan selalu memandang kita, selalu memonitor kita, dan insya Allah Dia akan menjawab doa-doa kita. Niscaya kita sedang dalam keadaan membutuhkan. Betul. Semangat ya, Amazing. yang menonton semangat. Semoga tetap berbuat baik. Ini bukan membuka apa ini, membuka amal loh. Ini cuma saya sharing supaya kita sama-sama memotivasi. Ternyata Tuhan itu benar-benar memonitor kita dan ada di sini. Lanjut. Lanjut ya apa sih? Keajaiban ya. Nah, dulu pada saat masih sadar ya. Sadar. Masih apa? Masih sadar. Hari ini gila. Sebelum sadar sih. Koma berarti. Ora. Dalam arti apa sadar? Gini loh, maksudnya gini. Dulu pada saat mau pulang, sebelumnya itu kan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat, setelah sholat Jumat langsung ada kecelakaan di perempatan Kudus. Nah, itu saya kecelakaannya. Terus saya jatuh di perempatan Kudus, ditabrak oleh tukang Grab. Nah, ilustrasi ini ya. Bukan Grab ya, tabrak trek. Terus? Oke, lanjut. Kita ya. Untuk
tukang ojeknya itu nggak membantu saya, malahan membiarkan saya sadar saat itu. Terus saya tidak sadar lagi, ya jatuh langsung patah tulang di sini. Oh. Tapi kabur enggak kan? Nggak kabur, Cuma ada Ada di pandanganmu lokasi. loh, pandanganmu. Pandanganmu kan. Orang saya tabrak loh, kan mau dibiarkan Melarikan sih. diri. Melarikan diri Nah, tah. Ngomong oh, kalau tidak, kabur, tidak, maksudku pandangannya kabur. tidak melarikan diri. Berarti ada Dia hanya tempat. di tempat, cuma ngambil. Saya lihat ada makanan di dashboard, di dashboard, Ya, dashboard dia. motornya. Berapa ya? Nah, terus untuk apa konsumsinya makanannya langsung ke tokonya, ke apa namanya konsumennya. Kita luruskan dulu. Kita luruskan. Kita Coba luruskan. kita Rebut kok kabel nih. Ya, Nah. kita luruskan dulu Kim. Ini kata-kata Sama ya. ulang ya Leo. Ya. Jadi seperti apa? Kamu perjalanan ya. Nah. Lalu ada tukang Grab nabrak kamu. Jebret. Masih berbelit-belit. Intinya dia ditabrak Grab. Ya, ini Nah. nabrak Grab. Lalu dia terjatuh patah tulang kan. Nah, Ya. tidak ditolong. Tidak ditolong oleh tukang Grab. Ya. Nah, tukang Grab kan orang Melayu ra. Nggak. Ya. Tapi ajak di tempat Di tempat tapi dia ngambil malah ngambil makanan makanan ke Dia kan Diberikan konsumen. konsumennya. Bagus itu. Ya, tanggung jawab. tanggung jawab. lanjut terus semua kena Udah. Terus kenapa kok enggak ditolong saya dulu? Pikiran saya tuh negatif thinking. Mosok wong kaya ngene ora ono sing nolong sampe. Pertolongan pertamanya gimana ini? Tat, Ada. wong yang seperti apa yang kamu maksud? Wong kaya ngene kok ora ana sing nolong. Wong yang Nah, seperti iki, apa? iki harus nganu Dijelaskan nih. jelaskan iki. Penonton nggak tahu. Enggak tahu. Ora yang seperti apa maksudnya? Maksudnya Kamu kalau menganggap sudah dirimu itu sudah kecelakaan, ada kecelakaan kok nggak dibantu gitu loh. Hanya dibiarkan. Pasti ada kecelakaan motor, mobil di jalan. Pasti ada orang lewat hanya video, foto. story WA. Nah, seperti itulah. Nggak ada yang tolong. Padahal di depan mata nggak bantu nolong gitu. Ada warga-warga lewat yang bantu hanya 1-2 orang saja. Lalu Kenapa kok nggak banyak gitu? Oke, kemudian Terus saya tidak sadar dan patah tulang langsung dibopong sama orang baik dan sangat baik polisi militer. wow, Pak Polisi terima kasih. Polisi militer polisi militer. hebat. Terus Militer TNI ya? PM, PM. PM, PM. polisi militer. Kira TNI. Lanjut. Terus pada saat itu udah saya berpikiran buruk, ini kayak udah mau meninggal gitu loh. Mungkin mati tau ora, gue nggak ora sadar. Wis turu kayak pingsan ngono lho. Iki aku Koma, mati tau ora ngono. Ini pikiranku gue. Ya terus alhamdulillah kok sadar, tapi keadaan sakit, patah tulang Patah tulang kiri. plus Sakit hati lah. Nah, Itu sakit kan hati masih kan. positif tinggi kan. Tolong. Nah, positif Nah, tinggi. berarti sakit ini sakit hati kan. juga sakit pikiran, mesti mikir bareng. Enggak. Nah, Sopo ya? Kalau Sakit tulang. saat berkendara jangan berpikiran ya negatif dan positif lah. Tetap kok jangan berpikiran negatif dan positif. Kita luruskan. Jangan kalau bisa ya normal-normal saja gitu loh. Fokus gitu aja. Tak malah viral ya. Iya, iya. Jangan berpikiran positif dan Jangan berpikir aneh-aneh ngono. Nah, Pokoknya jangan berpikir aneh-aneh. Kalau berkendara fokus aja, jangan mau kemana. Kalau mau sholawatan boleh, Wih. berkendara sholawatan boleh. yang ada ilustrator. Set ya Habibah kalbi bukan gitu ya. Kan? Tapi ya senormal-normalnya saja. Berarti kalian nggak normal. Jangan sampai Tidak mengganggu normal. pengendara Pengendara lain. lain lah. Gebar-gebar pengendara lain kok Ada. kayak Kaget wabah. Nah, Malah intinya tetap fokus di perjalanan aja gitu. Ya. Terus warga-warga kalau ada kecelakaan ya bantu aja juga. tolong aja, gak usah takut. Nggak usah takut. Biasanya kan orang menolong itu kan kadang takut. Takut. Nanti jadi tersangka. Soalnya saya pernah mengalami gitu. Wah, Oh iya. Nah, tersangka. saksi. Jadi Saksi. saksi malah kon bayar. Biasanya kan dibedini ngono. tapi kalau saya ada kecelakaan di depan saya kan sudah mengikuti apa ya, ikut organisasi lah kesehatan. Nah terus gimana caranya manusia itu harus
bisa tolong menolong gitu loh. Rela menolong dan tabah. Wih, Gitu aja. pramuka. Pak Nadine pramuka. Gitu aja. Pokoknya rela menolong dan tabah, piye carane bisa membantu lah ngono ki. Yang baik nggak harus di kecelakaan atau yang mana saja. Contoh ada Rela menolong dan tabah. pokoknya contoh apa ya? Banjir. Nah, Banjir, ini banjir. kebanjiran kemarin ada kelelep minta bantuan. Mbak malahan ngiwang ngusungi. Sing apa hartane ta? Ngusungi wonge ra. Iya. Ya dipilih Mbak. Begitu. Keajaiban. Nah, pokoknya cerita dari Mas Rofiqin. Keajaibannya. Sudah. Yang belum keajaibannya. ajaib ya apa ya. Masih Lah ya sampai kuwi sekarang? ning iki lho pas Keajaibannya ya kecelakaan iki lho. Oh, masih itu. Pikiranku Nah. wes kaya mati kita ya nginting lho. Pikiranku wis negatif. Itu ajaib. Nah ya pada saat sadar di rumah sakit itu Tapi saya aku menangkap alhamdulillah itu- wis saya menangkap ajaibnya itu malah soal banjir. Yang asal nggak banjir jadi banjir. Dia kan pengendali air. Jadi pengendali air. Avatar. fatal. Lah kebaikannya Pokoknya kebaikannya rela menolong dan tabah. Bisa menolong. Bisa menolong Kalau nggak gitu ada loh. banjir kan nggak bisa nolong. Jadi ya. ambil kesimpulan ketika Mas Rofiqan ini terjadi kecelakaan, kemudian Pak Grab itu yang menabrak ojek. Pak ojek yang menabrak itu dia memenuhi kewajibannya yaitu memberikan konsumen tepat waktu. Bagus itu ya karena dia juga kerja dan jihad waktu itu. Tetapi ya ketika saya lama-lama mendengar kabar waktu itu kan kita baru kenalan ya kan ya. Iya. Kenalan terus saya tilik ke dia memang keadaannya memang nggak mati nggak hidup. Motor-motor tok, nah, gitu. Tapi pengakuan dari keluarganya Pak Grab itu datang. Iya. Bertanggung jawab, benar nggak sih? Ojek. Ya kan Pak Ojek itu tanggung jawab. Nah ini loh yang bikin salut. Dia oke tidak lari dan tanggung jawab, tapi ada semacam timing yang pas untuk nanti dia mempertanggungjawabkan itu semuanya. Rela gitu. Jadi yang dikatakan rela menolong dan tabah ini terjadi kepada Pak PM. Korbannya ada Rofiqan dengan tanda kutip dia sabar dan ikhlas. Kemudian tanggung jawabnya berada di Pak Ojek. Ojek. Wow. Amazing. Nah, itu pengalamannya Mas Rofiqan luar biasa. Ini kalau nggak ada bincang-bincang semacam ini nggak bonger. Kita nggak tahu. Nggak tahu. menganggapnya tidak ada kebaikan. Rofiqan kok kacamata tok. Tapi ternyata kacamata. dia udah seorang yang Nyadap mulia. ya. Mulia. Mulia itu murid muli. Muridnya Alia. 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 Gurunya Alia. Ah, ya, murid. Murid Alia. Ya itu cerita dari Saya sendiri. Lanjut ke yang kedua, kita lanjut ke cerita yang ketiga oleh Profesor Musta. Sek. Oh iya. Sektor. Prosek. Sektor. Sektor pertanian sih ra. Lupa sektor. Apa ya? Vokalis Aku Oh. kalah di Kelly gimana? Pak Mustaqim atau Mas Mustaqim masih muda sekali, jangan dipanggil Pak karena dia belum ada gebetan. Bagi teman-teman yang lihat silakan boleh nanti nomor teleponnya di bawah ini, di kring-kring, orangnya baik, tidak sombong, anti global warming, dan tentunya tanpa formalin. Oke. Dan tidak gigit. Iya. Sudah zina ya kemarin sudah rapi yes. Oke silakan Mas Mustaqim, pengalaman ini luar biasa, pasti dia banyak pengalaman. Ya sebenarnya saya bingung ini kebaikan atau tidak kan kita jarang yang tahu ya. Ya. Jadi intinya kebaikan itu apa Mas? Kebaikan adalah ketika seseorang menganggap kita baik. Dan keburukan adalah ketika seseorang menganggap kita buruk. Ya, memberikan kebaikan, mencuri keburukan. Berarti sebuah apresiasi bisa dikatakan seperti itu. Betul sekali. Pengalaman saya apa ya? Pernah di sekolahan. Pernah lah ya. Di sekolah. Banyak. Suatu ketika Deng. saya tuh merasa sering mendapatkan suatu keajaiban ketika saya sodako. The Ini- power of sodako. Yang merasa ya, saya merasa sendiri gitu loh. Mungkin perasaan saya juga salah, nggak tahu ya. Cuma saya merasakan. Suatu ketika saya kan seneng
ternak apa? Ayam. Ayam ya. Saya senang hobi beternak ayam gitu ya. Jadi Ada Nunsewu ada channelnya? ada Mas. Channel sih. Enggak usah lah. Mustaqim Farms. Tak buka nanti teman-teman Mustaqim bisa Farm. lihat di situ. Bisa di subscribe, like dan komen. Keren. Dan atas haknya saya ucapkan terima kasih. Yes, semoga berkah. Suatu ketika saya bingung cerita apa. Ayam tadi lu. Ayam ya. Ayam. Suatu ketika saya kan senang ternak ayam. Jadi saya itu rela mengeluarkan apapun demi ayam. Yang namanya hobi kan. Iya, ya. Berapa uang pun sampai uang saya habis. Weh, nyanyoh kowe. Suatu ketika saya mengalami pagedluk atau ayam pada mati semua. Lalu saya mulai berpikir, uang habis entek akeh, makan yo akeh, tapi kenapa hasilnya tidak maksimal? Ayam-ayam banyak yang mati, alias rugi besar. Apa yang salah? Lalu saya berpikir untuk memulai lagi. Wah, beli ayam lagi. Seret. Lalu saya mencoba suatu kebaikan yang berharap bisa ada keajaiban tentang yang diberikan pada ternak saya. Lalu saya banyak sedekah gitu ya. Setiap Jumat ya, iya. yang biasanya nggak ngisi, ngisi. Dan ternyata ini suatu keajaiban yang sangat Luar biasa. luar biasa. Suatu ketika ada pagedluk, ayam tetangga saya itu mati semuanya. Dan anehnya di peternakan saya tidak ada satupun yang mati. Power of Saudara. Lalu saya menghentikan sedekah itu karena mungkin apa ya, dan terjadi lagi pagedluk. Wah, apa mungkin ini karena tidak sedekah? Biasanya kan pikir gitu ya. Walaupun mungkin kadang pikiran seperti itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena kita melakukan sesuatu itu kan harusnya pada ridho Allah. Ridho Gitu. Allah. Hakikatnya. Tapi nyatanya gitu terjadi. Nah, saya bingung gitu. Mungkin itu aja. banyak sekali ya sisi positif dan negatif. Terus Ya udah. itu aja. Nah, kira-kira Mas Rian sendiri menanggapinya seperti apa? Gini ya, kalau mengenai sodako itu benar-benar hebat, benar-benar ajaib banget. Karena cerita dulu. Hah? Menanggapi Mas tadi. Menanggapi sih Iya. apa ini? karena di dalam sodako tersebut itu saya pernah mendengar, tapi saya lupa itu. Mendalilkan. Dalil ya? Ya, Dalil. Hadis atau dalil? hadis. Artinya Intinya yang saya tangkap, setiap kali kamu memberi pasti akan dapat, intinya terima pasti dapat kasih. Itulah filosofi terima kasih. Terima dapat Kita kasih. Oh ya. terima terus pasti kita kasih. Betul sekali. Iya kan? Ini kalau Seperti itulah orang intinya. semacam ini kalau tidak di obrolan kita tidak ada ya. Enggak ada. Berarti apa yang kita terima adalah apa yang kita berikan. Ya. Bisa bilang gitu kan? Gitu pun sebaliknya, apapun apa yang kita kasih. Apa yang kita beri, terima, maka kita akan memberikannya. Ya, Nah, berarti kan buah nih lah. Kalau orang Jawa, filsafat Jawa mengatakan wong nandur bakal ngunduh. Betul. Betul. Ya, nandure pari, yo ngunduhe pari, nandure suket, ngunduhe suket. Menanam kebaikan itu sulit, Mas. Contoh kita menanam padi, tumbuh suketnya itu 1000, satu padi 1000 suket. Tapi kalau kita menanam suket, tidak akan pernah tumbuh padi. Percaya nggak percaya? Itu filosofi hidup. Ya. Kalau orang jahat, orang nakal itu dia dibiarkan. Itu jarang orang yang baik ikut nimbrung, benar nggak? iya betul. Tapi kalau di pengajian dan sebagainya banyak sekali nimbrung. Nanti tetangga-tetangga atau orang-orang jahat mana? Pencitraan, sok suci, sok pasti itu. Makanya menanam kebaikan, ribuan suket yang akan tumbuh. Menanam berarti menuai atau panen. Nah, satu lagi. Ini
yang saya tangkap dari Mas Takim ceritanya itu ada dua versi ya. Ketika beliau tadi bicara tentang keikhlasan juga di situ ada. Ya, ketika dia ngomong, saya akan beramal supaya ternak saya bagus dan Tuhan ngasih. Saya jangan terwambrut tak dulu. Ya, ngasih kebaikan. Maka Tuhan benar-benar ngasih. Tapi ketika dia lalai, ya, wah, gue sing anu kok main ngopo. Misalnya, alah, tetap kemarin juga pasti tumbuh lagi. Ternyata apa? Dia disamakan setaranya dengan orang-orang yang biasa itu. Ya toh? Nah, makanya kalau kita mau mensikapi meng-mix antara sadar, sabar, ikhlas. Nanti insya Allah ketemu komposisinya. Itu pasti. Benar, sabar, sadar, ikhlas. Apa tulisannya Mas Om? Sabar, sadar, ikhlas. Etika sopan, sabar, sadar, ikhlas. Oh, Ternyata ada tulisannya di sini. Ning kene. Barokah Utamakan. Utamakan kalau kita bisa menguasai 3 elemen ini luar biasa. Insya Allah kita tidak 3 elemen. sepen. Ya. Dia ada 5 elemen. Tuhan sudah ngomong sendiri loh ya. Saya tidak tahu karena saya santri kiri. Saya nggak tahu tentang dalil, tapi saya pernah mendengar seorang kiai bicara tidak akan putus-putus rezekinya orang yang bersedekah. Wis. Silakan kalau nggak percaya Pak Kiai boleh komen benar atau enggak Pak? Ini yang lihat. Tidak akan putus-putus rezekinya orang yang sedekah. Ya. Sedekah itu ada semacam tenaga dalam. Kamu dalam mobil ada orang yang meminta-minta. Ini nggak antara angin orang tenaga dalam ini. Ketika kita mau nggak jelas buat tenaga dalam kita masuk. Dan dan anehnya gini ya, saya itu pernah ketika saya nggak punya uang gitu kan, punya uang sedikit gitu lah, mana 100.000, tak iman sih nih, usap saya bikin. Tapi Soalnya buta. ketika saya iman 100.000 ini, lah kok Pengen rezekiku nggak datang gitu loh. Oh gitu, tertahan, pertama. Justru ketika 100.000 tak belanja no wis sak tukono pakan ayam kabeh wis. Delalah yuk. Bener kerja pena. Karena rezeki sudah diatur sama Yang Maha Esa. Manjate wajada, siapa yang berusaha maka dia akan menemukan semacam itu. Ini pengalamannya Mas Takim nanti jadi contoh untuk semua teman-teman yang melihat di YouTube-nya. obrolan malam ini, dicontoh bahwa semua yang kita alami dan kita lakukan di perbuatan baik itu tidak ada rugi-ruginya, justru malah kita akan beruntung di situ. Dan seperti itu sih. Pasti mendapat balasan, dan kalaupun tidak mendapatkan balasan di dunia, setidaknya kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Amin. Langsung kita ke poin yang keempat, ada Mas Ria. Kewajiban apa ketika Anda melakukan kebaikan? Ya. Bagus sekali Mak. Sebenarnya itu saya malu untuk bercerita. Udah ini demi kebaikan supaya teman-teman bisa belajar dari sini. Kita nggak pamer, sumpah, nggak ada itian untuk pamer, nggak ada. Saya banyak banget cerita, tapi saya olah, saya saring lah. Mana ya yang lebih tepat untuk diceritakan? Itu ada satu aja lah saya ceritakan, spesial untuk penonton. Ini masih tentang sedekah, sama aslinya sama, bener-bener ajaib banget mengenai sedekah. Tapi sedekah ini lebih, kalau Takim tadi kan ke material kan, kalau saya ke orang tua. Oh, ini poin yang paling penting ini. Ridho boy fi ridho walidain, maksudnya boy fi susi walidain. Dulu, mulai dari dulu ya Mas ya. Dulu itu saya manut banget sama orang tua, nggak bandel lah. Terus Dan setiap kali gajian saya selalu ngasih, berapapun, saya nggak ngomongin nominal ya, intinya saya kasih. Mak aku skip dia, aku rasa aku rak njaluk kowe, wah aku isin, tapi aku iso ngeki tak kei ya ngono. Setelah itu langsung diganjar, gampang banget saya mencari kerja, pekerjaan apapun gampang. Nah ya, Padahal nggak mungkin loh,
apa jenis formalnya orang bekerja di pabrik kan harus memenuhi persyaratan, harus ada jasa, harus ada surat ini banyak banget kan. Ya. Tapi teman-teman mau percaya atau tidak, saya ngelamar pabrik pertama kali nggak bawa apa-apa, cuma bawa surat lamaran doang sama kakak KTP, bener demi Allah saya. Dan terakhir pas di Formosa pertama kali saya menggunakan KTP saja, fotokopi. Mana mungkin orang itu kalau nggak keajaiban dari orang tua nggak bakal bisa. Harus ada surat inilah, ijazah inilah, pasti banyak banget persyaratan. Tapi saya alhamdulillah tuh cuma langsung dipercaya, cuma modal fotokopi KTP langsung, ya Yan, kamu saya pekerjaan, kamu saya beri jabatan ini, dan saat itu saya langsung punya pekerjaan yang sangat diinginkan banyak orang, rekrutmen. Padahal umumnya kan rekrutmen ijazah harus sarjana, punya penampilan bagus, sedangkan saya meletot ya kan. Nah, meletot. Nah, benar-benar ajaib banget. Dan ketika mulai saat ini saya sudah mulai kendor, saat ini pula awal Tuhan langsung mengganjar saya susah banget mencari uang, mana rezeki seret banget. Sebenarnya bukan doa ya, ini bukan doa, maaf ya, bukan doa ya. Seret banget sampai itu di hati saya aku berpikir bilang seperti ini, kok urip kok kalau ini beri matilah. Benar-benar gak enak kalau orang tua itu udah serik apa bahasa Indonesia apa sih Pak? Mangkel sama benci mangkel karena saya tidak mau diatur, mangkel karena saya durhaka lah. Tapi setelah itu saya sadar, dan ketika saya sadar langsung diganjar. Ketika saya kemarin kan pas lahiran istri saya, saya kan belum pernah lahiran itu, anaknya. Istri saya. Kamu istrimu lahir ya? Iya. Anak saya lahir. Lahiran istri saya, lo mau gede kok. Anak saya lahir. Sebelumnya kan saya tuh gak pernah yang namanya ngasih ke orang-orang ketika apa jenis lahiran kan biasanya orang selamatan, tilek-tilek nggak pernah. Tapi saat itu juga entah karena orang tua saya atau gimana itu banyak banget, bahkan dari ujung Purwodadi aja sampai 2 travel datang. Itu rezeki dari mana kira-kira? Ya Tuhan lah. Apa? Ya intinya yang saya ceritakan itu, jangan sekali-kali membuat hati orang tuamu mangkel. Jangan sekali-kali ya. Karena apa? Sumber rezekimu dari orang tuamu. Jika kamu kok bisa patuh sama orang tua, bisa baik sama orang tuamu, Allah akan mempermudah kehidupan. Itu benar loh Mas. Benar sekali itu. Karena banyak terbukti seperti itu di sini. Tapi nyatanya saya ngalami sendiri seperti itu. Benar-benar ajaib, dan itu saya anggap memang keajaiban. Doa orang tua, doa yang ijabah, yang mustajab. Ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Aduh. Begitu seperti itu. Ya, menanggapi dari ceritanya Mas Rian Seibaba. Bisa nge-rap doang, nge-rap. request apa nih? Supriyati. Bener tak? Mas Robi kan akan memberi tanggapan tentang ceritanya Mas Rian. Untuk tanggapan saya sing kesimpulannya kuwi apa? Nek kudune ya manut wong tua, kudune nek dikongkon ya manut, terus oke secara bahasa Indonesiane sing paling penake kuwi ya
jangan berbuat durhaka mungkin karo orang tua. Orang Durhaka. 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 Jangan durhaka. Jangan durhaka sama orang tua. Wes itu paling singkatnya soal itu ya. Aslinya ngono. Ini Mas Takim Ya seperti saya tadi ya, yang saya uraikan tadi. Ridho Allah itu tergantung orang tua, dan bencinya Allah itu tergantung pada orang tua. saya menggarisbawahi ceritanya Mas Rian tadi. Karena kalau Rasulullah pernah bilang, ya toh, yang dimuliakan yang utama adalah ibumu, ibumu baru ayam. Hadis riwayat Bukhari. Ibunya 3. naskah apa? Abad tak bermoral. Bisa dilihat di YouTube kita. Monggo, naskah yang paling terpopuler. Fenomenal. Sampai 3 part. Ya. Ora 3 part, banyak part. Wah, Mas. 3 diangkat sih. Sudah. Dipentaskan. Ditonton lebih dari 20 juta. 150. 150 juta. Oh, 150 Ribu. Kita uang. Itu ge, bahwa orang tua adalah waliullah. Ya, Makanya ketika berbuat jahat, maka Allah akan membenci kita. Ada pengalaman yang buruk sih tentang saya. Mana anak muda nih, padahal masalah salah paham waktu itu. Salah paham doang sama orang tua. Sampai ribut-ribut. 3 hari nggak langsung saya ke sana minta maaf. Kebanyakan maaf ya untuk teman-teman yang masih muda terutama. Gengsi lo minta maaf ke orang tua. Dia saling punya salah bodoh amat, nanti juga baik-baik sendiri. Ini dicatat setiap hari. Eman. Ada doa orang tua ketika Mas Rian baik kepada orang tua, memberikan berapapun itu walaupun kecil, orang tua senang mendoakan, dapat ya air rezeki lah lancar kayak air mengajar. Tapi ketika dia sudah maaf, saya tidak mengatakan beliau itu lupa karena dia sudah membagi kasih sayangnya. Ada istri dan anaknya. Dan saya, jadi dia tidak langsung tak klaim, dong DM malik ke orang enggak. Karena sudah dibagi kasih sayangnya. Neng di saat itu juga harusnya memang tugasnya Mas Rian itu niatkan untuk membantu orang tua atau menyenangkan, ngomong walaupun sedikit, Bu, sorry nggak bisa ngasih banyak kayak yang dulu karena tak bagi yang bikin cukup. Ya, jangan sampai dia tahu karena apa, ya itulah cewek seperti itu ya. Mungkin orang tua akan lebih legowo, tidak sakit hati. Bener nggak? Oh yo nangis aku maklumi kok ke rumah tangga. Kok nggak ya aku seneng. Tapi malah kadang ada orang tua tuh yang nggak mau dikasih. Ada sebuah video film pendek itu sama Bu sampai melihatnya tuh mengeluarkan air mata ketika anaknya makan itu. Terus pangan oleh, tahu pernah lihat nggak? Terus aku wis parah. Ketika anaknya sudah selesai makan nggak habis, anaknya pergi dimakan sama ibunya. Itu loh, ibu pengorbanannya kepada anak itu nggak tanggung. Tapi sekarang kebalikannya aneh, anak yang memperlakukan orang tua buruk nggak tanggung. Banyak di televisi sekarang, banyak banget. Mirip ya, ibu dikebuki dewi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Lo kira lo menang? Ntar di akhirat ngampus lo. Bener nggak? Hati-hati sama orang tua. Ya, kita doakan semoga para pemirsa yang melihat acara ini ibunya diberikan kesehatan, bapaknya diberikan kesehatan, ingat bapak itu juga harus dijunjung tinggi karena bapak adalah motor utama. Coba bapak gak kerja, lu bisa motornya apa bisa naik? Gak bisa, lu melemes kan, nggak bisa lapar lu, enggak. Nah itu kita doakan semoga bapaknya ibunya yang sudah almarhum diberikan kemudahan di sana, ditempatkan di surga dan ditemukan sama Kanjeng Nabi. Itu harapan kita. Ya kita sebagai anak muda harus bisa mendoakan berbuat baik itu sudah bagus. Asal berbuat baik ini, contohnya berbuat baik, ada anak yatim kasih yang nanti pahalanya tak kasihkan ibu atau bapak yang sudah tidak ada, atau pahalanya tak kasihkan ibu yang bapak yang masih seger, semoga diberikan kesehatan, kekuatan. Tidak apa-apa itu, anak kita nggak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Ibu kita yang mulia itu yang paling penting. Kita nggak dapat ganjaran, sebenarnya orang tua kita dapat ganjaran, tidak apa-apa. Itu urusan Tuhan, benar nggak? Ya betul. Itu urusan Tuhan.
Ini sekarang lah sudah kau ya. Rasanya apa-apa. Nggak cilik. Nah, buat waktu. Nang, ya sewu. Nang, ya wah saya sudah kok ke anak yatim ini. Terus pahalanya kayak itu. Yang masih hidup, tidak apa-apa. Atau kayak bapak yang masih hidup. Atau mungkin kalau orang tuanya sudah nggak ada, mari kita tahu. Ben perjalanannya menemukan Kanjeng Nabi Ben. Kenapa saya bilang seperti itu? Tanpa syafaat Kanjeng Nabi, kita nggak akan masuk surga. Benar? Iya. Makanya yang kita cari adalah Kanjeng Nabi. Semoga dimudahkan dari step by step. Ini saya sarankan kepada teman-teman semuanya, mulai sekarang biasakan untuk mendoakan muslimat sealam dunia, mendoakan alam jagat raya semesta saisine, karena mereka semua bertasbih dan mereka diciptakan Tuhan tidak tanpa tujuan nanti akan bersaksi untuk kita. Benar nggak? Ini yang kadang kita lupa mendoakan mereka. Ini Fatihah kepada langit bumi alam jagat semesta saisine, yo kewan yo tumbuhan, mereka akan bersaksi di akhirat. Oh nggih, kalau ditongaki kali si A. Ini jarang, ini ilmu. Enggak? Itu yang jarang kita lakukan. Nggak usah berpikir, oh sana sama si jahat, sama si belotong, sama si ini. Jangan berpikir itu dulu. Berpikirlah yang baik-baik saja, asal tidak merugikan orang lain. Pokoknya di sini orang tua nomor satu. Selesai. Closing. Closing. Oke, karena kita sudah ngantuk. Nah, kita terbuat dalam situasi ini kan kita membicarakan secara Bapak Ibu, saya yakin mereka juga akan drop waktu itu. Oh iya. Dan saya juga pemirsa juga saya yakin akan berpikirnya sama dengan kita. Oh, ternyata selama ini saya kurang baik Bapak Ibu, atau semalam saya kurang ini dan itu. Ya, semoga obrolan malam ini yang besar untuk teman-teman semuanya, untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk teman-teman semua yang melakukan desain, dan jangan lupa untuk komen positif dan kemudian boleh like, subscribe acara ini supaya kita setiap selalu menyuguhkan momen-momen yang berbeda atau cerita-cerita atau obrolan yang berbeda yang sekiranya nanti kita bisa belajar bersama. Gitu ya. Ya betul. Jadi saya akan menutup yang di sebelah paling sana namanya Rian. Robi kan. Abdullah Mustaqim. Saya Munif undur diri. Jadi Taufik Weda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Moga-moga.